Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika, kembali dengan serial Proof edisi yang ke-31. Pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan bahwa prinsip induksi matematika itu benar. Anda ingat apa prinsip induksi matematika? Jadi kita punya pernyataan Pn, ya. Jika hipotesis induksi dipenuhi, yakni P1 benar. Kemudian yang kedua, kebenaran PK mengakibatkan kebenaran PK plus 1. Ya. Nah, kalau ini semuanya dipenuhi, maka Pn benar untuk setiap n bilangan asli. Ini ya. Nah, kita akan buktikan bahwa prinsip induksi matematikanya sendiri merupakan pernyataan yang benar. Ya. Oke. Oke, kita akan perkenalkan himpunan S. Isinya adalah ambil semua bilangan asli yang membuat pernyataan PM benar. Kita ingat di video kita kemarin, kalau kita memiliki sebuah himpunan, subhimpunan dari bilangan asli yang induktif, maka si subhimpunan itu adalah bilangan asli itu sendiri. Jadi di sini kita akan menunjukkan bahwa si S ini induktif, ya. Oke, untuk membuktikan dia induktif perlu kita tunjukkan dua syarat. Apakah 1 di S? 1 di S sama aja dengan menanyakan apakah P1 benar. P1 benar. Berarti ya 1 di S. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita perlu menunjukkan setiap kali K unsur di S, maka K plus 1 juga unsur di S. Oke, K unsur di S. Misal ya. Maka ini artinya menurut statement ini PK benar. Nah, tapi si pernyataan induksi matematika itu kita punya dua hipotesis ini. Kebenaran PK mengakibatkan kebenaran PK plus 1. Berarti di sini PK plus 1 benar. Kalau PK plus 1 benar, menurut definisi S, K plus 1 unsur di S. Jadi, setiap kali K-nya di S, K plus 1-nya di S. Dan 1 juga unsur di S. Jadi, S induktif dong. Nah, ini mengakibatkan S sama dengan N. Kalau S sama dengan N, artinya apa? Setiap kali kita ngambil bilangan asli, maka dia merupakan unsur di S. Tapi unsur di S itu adalah unsur-unsur yang mengakibatkan P. Pernyataan P itu benar. Dengan demikian, setiap kali kita ngambil bilangan asli N, maka Pn-nya benar. Jadi Pn benar untuk setiap N. Ya. Intinya prinsip induksi merupakan pernyataan yang sahih. Oke. Nah, berikutnya kita akan tunjukkan bahwa himpunan bilangan asli itu punya sifat well order. Biasanya ini disajikan sebagai aksioma dari bilangan asli, yakni setiap subhimpunan bilangan asli yang tidak kosong punya unsur yang terkecil. Ya. Nah, sebelum kita buktikan pernyataan yang lebih umum, kita buktikan lemma dulu, yang bunyinya adalah misal A subhimpunan dari 1 sampai N dengan A tidak kosong. Oke. Maka A punya unsur terkecil. Nah, oke. Untuk membuktikan, kita akan ambil si pernyataan ini sebagai pernyataan N. Ya, di pernyataan N itu adalah
bilang setiap kali kita punya subhimpunan tak kosong dari 1 sampai n, maka dia punya unsur terkecil. Ya. Oke, kita akan buktikan bahwa si pernyataan ini benar untuk n berapapun saja. Ya. Yang pertama kita akan cek apakah P1 benar. Benar nggak? Berarti apa? Berarti kita mulai dari A subhimpunan dari 1 dan A tidak kosong. Satu-satunya A yang begini adalah si A-nya harus hanya terdiri dari satu unsur aja, si 1 itu sendiri. Ya. Nah, kalau begini punya unsur terkecil nggak? Ya jelas, 1 unsur terkecilnya. Oke. Ini artinya apa? Berarti kalau begitu P1 benar. Ya, karena setiap kali kita ngambil subhimpunan dari himpunan ini, maka dia punya unsur terkecil. Jadi P1 benar. Oke. Misalkan PK benar. Ya. Ini artinya apa? Artinya kalau kita ngambil subhimpunan apa saja dari 1 sampai K yang tidak kosong, dia pasti punya unsur terkecil. Ya. Sekarang tinjau A subhimpunan dari 1 sampai K plus 1. Ya. Ada 2 kemungkinan. Ya. Yang pertama adalah si A-nya sama dengan 1 unsur saja, K plus 1. Nah, kalau 1 unsur saja, ya K plus 1 unsur minimalnya. Ya, karena dia cuma punya 1 unsur, ya minimalnya dirinya sendiri. Yang kedua adalah kalau A-nya nggak sama dengan K plus 1. Oke. Kalau nggak sama dengan K plus 1, berarti apa? Kalau dia punya, berarti dia, jadi kalau tidak sama dengan K plus 1 ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, K plus 1-nya sendiri unsur di A, ya. Dan karena nggak sama dengan himpunan K plus 1, berarti ada unsur yang lain selain K plus 1. Atau K plus 1-nya juga, atau K plus 1-nya bukan unsur A, karena A-nya nggak hampa, maka A juga punya unsur yang lain selain K plus 1. Jadi, in any case, dalam kasus apapun, A irisan dari 1 sampai K ini nggak kosong. Ya. Kalau A-nya bukan K plus 1. Oke. Nah, ini kan dia subsetnya dari, atau himpunan bagian dari 1 sampai K. Menurut kebenaran PK, apapun subhimpunan dari 1 sampai K yang tidak kosong punya unsur minimal. Ya. Jadi dia punya unsur minimal. Misal X unsur minimalnya yang eksistensinya dijamin oleh kebenaran PK. Nah. Oke. Nah, si X ini unsur minimal dari A juga, ya. Karena kan unsur A yang lain selain yang ada di sini kemungkinannya cuma K plus 1 aja. Jadi karena X lebih kecil dari K plus 1, maka X ini unsur minimal dari A, ya. Karena unsur di A itu selain yang ada di sini, satu-satunya kemungkinan adalah K plus 1. Dia bisa mengandung K plus 1, bisa bukan. Kalau nggak mengandung K plus 1, ya udah, si A-nya unsur terkecilnya adalah X. Kalaupun mengandung unsur K plus 1, karena si K plus 1-nya lebih besar dari X, ya dia unsur minimal dari A juga. Dengan demikian kita
membuktikan bahwa kebenaran PK mengakibatkan kebenaran PK plus 1. Akibatnya, Pn benar untuk setiap N. Berarti apa? Berarti si pernyataan ini benar untuk N yang mana saja. Apapun N-nya, setiap kali kita punya himpunan bagian dari 1 sampai N yang tidak hampa, maka dia punya unsur yang terkecil. Oke, kita buktikan sekarang si well-orderedness dari bilangan asli. Biasanya ini di dalam sumber literatur yang lain ini diambil sebagai aksioma dari bilangan asli. Nah, ini nggak apa-apa ada perbedaan sistem aksiomatisnya ya. Mulainya dari mana nggak begitu penting. Yang penting adalah pada akhirnya kedua-duanya mendeskripsikan hal yang sama, dan semua teorema yang benar di satu sistem akan sama dengan teorema yang benar di sistem yang lain. Ya, oke. Ini well ordered. Ini bilang bahwa jika S himpunan bagian dari N dan S tidak kosong, maka S punya unsur terkecil. Oke. Bukti. Ambil S unsur S. Kenapa kita bisa lakukan ini? Karena S-nya nggak kosong. Ya. Nah, sekarang S irisan 1 sampai S, karena sedikitnya kedua-duanya mengandung S, jadi S terkandung di S besar ini dan S terkandung di himpunan ini kan. Berarti ini adalah himpunan bagian dari 1 sampai S yang tidak kosong. Nah, menurut lemma di atas, kalau kita punya himpunan bagian dari 1 sampai S yang tidak kosong, dia punya unsur terkecil. Jadi S diiris 1 sampai S punya unsur terkecil. X. Nah, kita klaim bahwa X ini bukan hanya unsur terkecil dari ini, tapi dia juga unsur terkecil dari S. Ya. Ambil Z di S. Ada dua kemungkinan. Jika Z-nya lebih besar sama dengan S plus 1, maka Z-nya lebih besar sama dengan S plus 1, ini S plus 1-nya lebih besar dari S, dan si X ini, karena dia ada di sini, dia lebih besar atau sama dengan X. Jadi ini menunjukkan kalau kita punya unsur di S yang lebih besar dari S plus 1, dia lebih besar dari X. Jadi X lebih kecil dari Z. Yang kedua, jika Z-nya kurang dari sama dengan S, ya, maka Z-nya unsur di sini, S irisan 1 sampai S kecil. Nah, tapi si X kecil ini adalah unsur terkecil dari ini, berarti Z ini lebih besar sama dengan Z. Ini menunjukkan bahwa unsur S yang manapun akan lebih besar sama dengan si X ini. Berarti X adalah unsur terkecilnya. X unsur terkecil dari S. Oke. Jadi sekarang kita punya tools lain yang cukup powerful. Nanti mungkin di suatu saat kita bisa lihat, kadang-kadang kita akan mempergunakan sifat ini, bahwa setiap himpunan bagian dari bilangan asli yang tak kosong punya unsur yang minimal. Mungkin nggak harus menunggu lama, kita juga bisa menggunakan hasil yang barusan kita buktikan untuk menunjukkan prinsip induksi matematika kuat, ya, induksi kuat. Induksi kuat itu gimana? Bahwa kalau kita punya dua hal ini, yakni P1 benar dan yang kedua adalah kebenaran P1 sampai PK, ini kalau ini benar semuanya, mengakibatkan kebenaran PK plus 1.
Oke. Kalau dua hal ini kita punyai, maka kita dapatkan Pn benar untuk setiap n. Oke. Oke, kita buktikan. Ya. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk setiap n ketika kita punya hipotesis ini. Oke, kita kumpulkan himpunan S ini adalah, definisikan, kumpulkan semua bilangan asli yang membuat pernyataan Pn benar. Tujuan akhirnya adalah ingin menunjukkan bahwa si S ini sama dengan n, ya, sama dengan seluruh bilangan asli. Oke, andaikan nggak nih? Andaikan S tidak sama dengan n, ya. Andaikan begini, karena n ini lebih besar dari S, berarti si n dikurangi S ini nggak kosong. Kalau kita andaikan mereka nggak sama, ya, nggak kosong dan punya unsur terkecil. Sebut si unsur terkecilnya ini T, ya. Oke, dia unsur terkecil dari ini, ya. Karena dia unsur terkecil, maka apa? Maka semua bilangan-bilangan yang lebih kecil dari T bukan unsur n kurang S. Jadi 1, 2, sampai T-1 ini bukan unsur n kurang S. Karena kalau ada salah satu di antara mereka yang unsur di sini melanggar fakta bahwa si T ini adalah unsur terkecil, karena ada yang lebih kecil lagi, ya. Jadi ini semua mereka nggak boleh unsur di n kurang S. Nah, akibatnya berarti mereka semua ini haruslah unsur di S. Kalau bukan di negasi S, ya harus ada di S. Tapi kalau ada di S itu artinya apa? Artinya masing-masing P1, P2 sampai PT-1 itu benar. Berarti P1, P2, PT-1 benar. Nah, menurut hipotesis induksi, setiap kali kita punya pernyataan yang berurutan dari 1 sampai K yang benar, dia mengakibatkan pernyataan selanjutnya juga benar. Berarti dari sini, ini mengimplikasikan bahwa PT benar. Nah, kalau PT benar, menurut definisi ini, berarti T itu unsur di S. T unsur di S. Loh, bagaimana? Katanya si T ini unsur di N kurang S, tapi di sini T unsur di S. Jadi kalau T unsur di N kurang S itu artinya T bukan di S, tapi di sini T unsur di S. Jadi terjadi kontradiksi. Nah, apa yang menyebabkan kontradiksi ini? Pengandaian bahwa S tidak sama dengan N. Jadi haruslah S sama dengan N. Atau dengan kata lain, untuk setiap bilangan asli, pernyataan ini haruslah benar. Jadi, prinsip induksi kuat matematika merupakan suatu pernyataan yang benar. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin di video selanjutnya kita akan lihat bagaimana induksi kuat ini bisa kita terapkan untuk membuktikan sesuatu yang selama ini kita terima begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap selalu bermatematika.